Kita kali ini udah nyampe ke Makassar. Kita give up actually untuk traveling dari Larantuka ke Labuan Bajo. Jadi kita stop di Maumere, terus kita terbang ke Makassar. Reasonnya kita terbang ke Makassar karena cost dari Maumere ke Bali itu 1,7 juta, sedangkan dari Maumere terus ke Makassar itu harganya Namanya terus kemudian dari Makassar ke Bali itu juga setengahnya lagi. Jadi ngapain langsung ke Bali, mendingan kita mampir ke Makassar dulu. Kita belum pernah ke Makassar, tapi yang pasti begitu kita sampai kita kaget. Ternyata Makassar tuh kota yang udah bisa dibilang kota metropolitan lah. Jadi udah kota besar, hampir mirip-mirip kayak Surabaya kali ya. Kotanya udah modern banget, airportnya juga udah bagus. Terus di sana transportasi online juga udah memadai. Akhirnya karena udah malam kita sampai di situ dan perut juga udah lumayan ada drum bandnya, terus kita nyari makanan daerah situ. memang udah diiming-imingin juga sama dia kalau misalnya Makassar tuh tempat makan, jadi udah kayak kepikiran gitu, gue makan yang banyak di Makassar gitu. Kita pertamanya nyari seafood sih, pesennya udah yang kayak wah udah pesen semuanya gitu, kayak kita pesen apa ya, kita pesen ikan udang, Terus ada cumi, iya. Terus udah gitu kepiting, Iya ada kepiting juga. pokoknya semuanya ayo pesen. Di restoran itu kita sambil nunggu makanan turun, kita buka-buka aplikasi. Yang kita cari itu booking.com. Kalau untuk booking tiket kita selalu pakai Traveloka. Cuman kalau untuk hotel kita pakai booking.com karena aku Genius member. Genius. Jadi dikasih additional discount sama mereka gitu loh. Nah, kalau di daerah Pantai Losari sendiri ini banyak hotelnya sebetulnya dari booking.com itu dia kerjasama sama UU atau Red Doors atau Eri. Tempat yang kita datengin itu adalah partnernya mereka, Red Doors. Kita langsung booking untuk 3 malam karena kita ngeliat dari fotonya bagus gitu loh. Pas kita masuk ke kamarnya, itu ternyata kamarnya kondisinya beda banget dari fotonya. Kita berdua sempat bingung deh, sempat diem terus udah gitu ngeliatin kamarnya kok beda ya gitu ya. Akhirnya gue putusin untuk turun ke bawah ke resepsionis untuk ngobrol sama orang di resepsionis. Gue bilang, Mas, ini kok fotonya beda ya sama apa yang di kamarnya. Ini bener nggak sih? Atau kita datang kemalaman dan kamarnya udah dijual gitu loh. Kita pikir gitu, kita masih pikir positif gitu loh. Oh enggak, dia bilang gitu, Bapak kan bookingnya sesuai dengan yang di aplikasi ini, sesuainya kamarnya ini, terus tipe kamarnya ini, terus harganya sekian. Ya ini Pak, kamarnya yang saya kasih, nggak salah. Tapi kok fotonya beda gitu. Nah fotonya itu memang dia ngaku itu dia nampilin foto yang berbeda dari apa yang dia tawarkan. Kita pesen deluxe, ternyata kamar yang ditaruh fotonya itu adalah kamar suite-nya. Karena harinya udah malam dan juga setelah kita ngobrol sama resepsionis, kita ngobrol berdua diskusi, terus udah gitu kita disetting kayak oh yaudah kalau gitu kita hari ini yaudah kita telan-telanin aja semuanya, terus udah gitu kita nginep aja di hotelnya untuk malam itu. Nah paginya kita ke bawah obviously untuk bayar, karena semalamnya itu belum bayar. Resepsionisnya itu nyodorin kita bill untuk 3 malam. Jadi kita bilang kenapa nggak kita upgrade aja ke suite, jadi sesuai dengan yang di foto gitu, karena kita suka yang di foto. Terus resepsionisnya itu bilang katanya suite-nya ini cuman ada available 2, karena cuman ada 2 ya suite-nya. Ada 2 kamar suite. Nah tapi suite-nya ini selalu habis, jadi akhirnya kita putusin untuk bayar 1 malam aja. Karena kondisi hotelnya udah kayak begitu, jadi ya kita udah pindah aja deh gitu. Jadi kita pindah, destinasi berikutnya adalah dekat ikon masjid yang terapung itu. Iya, lebih dekat lagi sama Pantai Losarinya sendiri. Kita langsung go show, Terry langsung lihat ke kamarnya ke atas. Aku diajak naik ke atas untuk lihat kamarnya. Mereka kasih lihat kamar pertama, terus udah gitu aku bilang, loh ini kamarnya agak beda ya dari si fotonya lagi. Aku kasih lihat fotonya lagi yang dari booking.com. Terus udah gitu dia bilang, oh ada, emang kita setiap lantai tematik, dia bilang kayak gitu. Terus udah gitu dia kasih lihat kamar yang kedua. Terus aku bilang lagi,
ini juga rada-rada nggak bersih nih, ada yang kayak gini tapi yang baru dibersihin nggak. Terus dia bilang, oh ya ada nih yang di sebelah baru keluar orangnya. Nah terus udah gitu terakhirnya aku dikasih lihat kamar yang ketiga. Terus udah gitu aku lihat, oh ya udah nih, udah lumayan lah mirip sama fotonya. Terus udah gitu ya udahlah, ternyata kayaknya mungkin kalau di Makassar memang hotelnya kayak gini semua, yang di foto tuh jauh lebih baik daripada actual kamarnya gitu loh. Kali ini kita nggak di Red Doors, kali ini di salah satu hotel di Uyu Hotel gitu loh. Terus akhirnya aku ke bawah, aku ngobrol sama Erik yang kayak, Rick, ini kayaknya daripada kita nyari hotel lagi, ini udah makan waktu setengah hari gara-gara hotel doang. Gimana kalau kita tinggal sini aja gitu, biarin aja deh, ditelan-telanin aja. Terus dia nanya kan, gimana kamarnya? Kamarnya sih oke, cuman koridornya di luar. Koridornya di luar, dari keluar lift itu rada-rada kayak CSI gitu. Kayak crime scene investigation. Karena kata orangnya, kata housekeepingnya, katanya hotelnya itu lagi direnovasi lantai itu. Jadi anyway, hari ketiga kita udah ngerasa cukup, kita pindah hotel. Jadi kita pengen ngerasain, ya udah, kalau hotelnya kayak begini nih, hotel yang pertama yang dari Red Doors kayak gitu, hotel yang kedua dari Oyo kayak begitu, hotel yang ketiga nih yang kita booking itu nggak kerjasama, jadi aplikasi itu nggak kerjasama sama vendor lain, jadi langsung kerjasama sama hotelnya. Nah hotelnya ini kita pilih yang baru ya. Iya, actually ini reviewnya bagus karena dia hitungnya kayak butik hotel gitu, jadi kayak aspirasinya mungkin seperti art hotel atau butik hotel lah gitu. Jadi kita nyobain, dan juga untuk hotel yang malam terakhir ini kita pilihnya dekat daerah kota baru ya, daerah kota yang baru. Soalnya Pantelosari itu kayaknya daerah kota juga, cuman kota lama gitu loh. Kota lama. Iya. Kita sempet kelaparan tuh pas kita naik Grab, dan kita dapet Grab drivernya baik banget. Lupa nama mbaknya siapa, cuman mbaknya kayak ngasih kita rekomendasi untuk nasi goreng merah karena kita lagi pengen nasi goreng merah. Jadi kita pesen nasi goreng merah dari Grab, terus udah gitu kita kirim ke hotel kita yang baru. At the same time kita lagi di Grab juga karena kita lapar banget kan. Nah pas nyampe check in, staffnya baik yang check inin kita. Terus udah gitu udah saya check in, kita dikasih kamar yang same level sama resepsionisnya. Terus udah gitu aku ngomong sama resepsionisnya, boleh nggak minta piring sama garpu? Atau awalnya kita mau makan di restorannya actually, karena restorannya bagus gitu loh. Tapi ternyata kata mereka restorannya tuh nggak buka kalau misalnya siang, jadi bukanya cuma pagi doang. Untuk breakfast. Ya udah. Terus jadi intinya adalah begitu kita masuk ke dalam kamarnya, itu temanya di lantai itu temanya apa? Temanya kayak kayu-kayu gitulah. Jadi kayak lu lihat IKEA yang cozy lah. Yang kayak IKEA yang kayu-kayu Sweden gitu. Nah itu kamarnya kayak begitu. Cuma bedanya ini begitu kita masuk, tipikal hotel di Makassar itu terlihat lagi. Yaitu dimana hotel ini bagus, resepsionisnya bagus, restorannya bagus, hallway-nya bagus dan sebagainya. Begitu masuk kamar, tipikal temboknya itu kotor, banyak bercak-bercak kayak tangan bekas nempel, orang meper-meper, kaki kayak bekas nendang-nendang ke tembok. Terus udah gitu di setiap corner di lantainya itu juga banyak kayak kerak hitam-hitam. Terus lantainya itu yang lengket kayak pokoknya kayak lembab gitulah gitu. Terus kamar mandinya juga yang ini kecil banget gitu. Kamarnya pun juga kecil banget. Kamar mandinya kecil banget. Terus udah gitu dari lantainya itu dia bikinnya nggak beda sama di hall di luar. Jadi kalau orang jalan di luar itu gema di kamar dan kedengaran banget di kamar gitu. Jadi di Makassar tuh untuk mendapatkan hotel yang decent, bisa dibilang enak lah, besar dan rapih, wangi, terus servisnya bagus dan sebagainya, itu kalian mesti bayar di atas 600.000
per malam. Mungkin maksud Erik adalah gini, jadi kalau misalnya semua yang swasta, all these businesses kayak Uyu, Red Doors yang partneran sama international brand kayak Booking.com gitu, mereka kan sebetulnya kan hitungannya Booking.com hanya sebagai katalis gitu yang ngebantu untuk marketingin pariwisata Indonesia. Cuman dari tim pariwisatanya sendiri juga harus jump in dan juga harus bikin standarisasi, dimana hotel-hotelnya itu atau establishment yang lokalnya kayak Uyu dan Red Doors itu udah make sure gitu loh, kayak tempat-tempatnya tuh terjaga gitu loh. Jangan sampai kalau misalnya orang nge-review jelek gitu terus udah gitu dibiarinin aja gitu kan. Total kita stay di Makassar tuh 4 hari. Jadi day 15 sampai day 19 kita di Makassar. Nah, day 19 itu kita langsung terbang ke Bali. Kontennya bakal kita rilis per minggunya. Jadi untuk kalian yang mau ngikutin perjalanan kita selama 73 hari non-stop, untuk nonton ini kalian harus subscribe, nyalain loncengnya, terus udah gitu nge-like juga, terus kemudian di-share ya untuk dukung channel Alter Media Indonesia supaya kita lebih semangat lagi nih untuk bikin konten traveling yang menarik lagi untuk kalian. Oke, kita tunggu ya.